Yohanes pasal ke-21 kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-14. Mari kita membaca bagian ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya perenungan firman Tuhan ini Engkau sertai, Engkau berkati baik hamba-Mu, berkati materi yang sudah dipersiapkan, Tuhan berkenan untuk menggunakannya, dan berkati juga setiap kami yang mendengar, supaya kami boleh mendengar dengan pengertian, dengan hati yang digerakkan oleh Roh-Mu yang kudus, boleh bekerja di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan setiap daripada kami, baik mendengarkan di rumah ataupun yang datang ke gereja, Tuhan yang menguduskan kami dengan kuasa firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, kini adalah cerita post-resurrection ya, kalau kita membaca pasal yang ke-21 ini. Ini adalah bagian-bagian akhir daripada pasal Yohanes, jadi kita akan segera menyelesaikan Injil Yohanes ini. Dan saudara bisa melihat bahkan di dalam pasal yang sudah sangat akhir ini mendapati kata-kata yang sifatnya itu programatis seperti yang sudah dijanjikan di dalam pasal-pasal awal ya. Menarik saya kalau saudara membaca di sini, ini adalah satu revelation atau manifestation, satu penyataan ya. Termasuk bahkan setelah Yesus bangkit, disclosure ini ya, penyingkapan ini terus-menerus terjadi itu karena ya belum selesai gitu. Yesus sudah mati di atas kayu salib, bahkan dia sudah bangkit ya. Memang dia belum naik ke sorga, tapi di antara kebangkitan dan kenaikan ke sorga itu Yesus tidak berhenti menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Nah itu saudara sudah bisa baca ya, as early as pasal yang pertama, kalau sudah membaca di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-31 ya, ayat yang ke-31, itu penyataan yang programatis ya, dari Yohanes Pembaptis. Saya membaca, "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Supaya Yesus dinyatakan kepada Israel. Narasi kehidupan kita ini apa sih sebetulnya gitu? Apakah narasi antara gagal dan sukses, gagal lagi, sukses lagi, dan sebagainya gitu? Atau narasi sehat, sakit, atau narasi aman, tidak aman, atau terus ya hidup ini silih berganti antara aman dan tidak aman gitu? Narasi kita ini apa sih sebetulnya gitu? Narasi saudara dan saya ini apa? Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, narasi kita itu adalah semakin mengenal Kristus. Ini narasi kita harusnya gitu. Narasi kita itu bukan
narasi seperti musim yang terus-menerus berganti ya, seperti dikatakan pengkhotbah yang memang akan terus silih berganti. Dan nggak ada satu musim yang bisa dipegang dengan tangan lalu selama-lamanya seperti itu, whether itu keadaannya nggak ada pandemi atau keadaannya ada pandemi, nggak akan selama-lamanya seperti ini gitu. Itu nggak bisa dipegang tangan, itu nggak bisa dipertahankan, saya. Tetapi yang ini, saya, yang kekal ini, yang seharusnya kita bisa terus-menerus going deeper and deeper and deeper, ya, semakin lama semakin dalam, yaitu pengenalan kita akan Kristus. Saudara, dan saya tertarik nggak saya dengan narasi ini? Gitu. Narasi mengenal Kristus semakin dalam. Bahkan setelah Yesus bangkit pun ya, dia nggak mengajarkan kepada murid-muridnya untuk celebrate secara euforia gitu ya. Seperti sekarang mungkin ada banyak orang kalau dilepas sedikit bisa euforia gitu dalam keadaan. Karena apa? Karena sudah terlalu judek ya, sudah terlalu bosen ya di rumah gitu. Terlalu monoton dan sebagainya gitu. Sehingga dilepas sedikit terus langsung jadi euforia dan sebagainya. Yesus ini mati lalu bangkit loh. Sebetulnya kalau secara manusia mau alasan euforia, bisa euforia ini. Alasan sangat cukup untuk euforia ya. Ini kan bukan cuma sekedar apa ya, beli sepatu baru atau apa. Ini bukan gitu. Ini peristiwa sangat besar ya. Tetapi itu pun saudara melihat narasi yang konsisten ini ya. Narasi penyataan diri ya. Setelah bangkit pun ya, yang terjadi adalah apa konsisten sama. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya siapakah dia. Saudara, ini adalah narasi gereja ya, narasi gereja gitu yang harusnya nggak boleh digeser gitu, nggak boleh digeser dengan apapun. Narasi untuk terus-menerus memperkenalkan Kristus, termasuk seperti yang kita baca pada hari ini ya. Kata-kata yang dipakai di sini ini pasif ya, seperti juga saudara membaca di dalam Yohanes 1:31 ini kan juga pasif ya, supaya dinyatakan kepada Israel. Supaya ia dinyatakan. Yang dinyatakan siapa? Yang dinyatakan yaitu Kristus. Dinyatakan kepada murid-muridnya. Nah, ini adalah satu kehidupan yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita ya. Regardless keadaan seperti apapun, tapi kita bisa semakin mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu kita masuk ke dalam narasinya seperti yang kita baca pada hari ini ya. Seperti saudara tahu, mungkin sudah pernah dengar ya, ini apa, ada tafsiran yang berbeda-beda gitu, tentang Petrus yang kembali menangkap ikan ini ya. Ada, dan bukan cuma di dalam level pemahaman let's say populer, tapi bahkan di dalam komentari saudara akan mendapati ada perbedaan di situ ya, perbedaan yang cukup tajam gitu. Ada komentari yang cenderung akan mengatakan kepada ya ini gimana sih, sudah tahu Yesus bangkit gitu ya, masih balik lagi menjadi nelayan, seperti kayak nggak ada hope dan sebagainya gitu. Malah ada yang menulis komentar yang menulis ini one of complete apostasy. Ini apostasi ini ya, complete apostasi ya, kemurtatan. Wah, ini berat sekali ya, ini tafsiran seperti ini gitu. Tetapi juga ada penafsir-penafsir yang ya nggak gitulah kayaknya ya. Misalnya Bislim Murray, WBC, mengatakan ya kamu jangan salah ya, ini bagaimanapun murid-murid ini meskipun Yesus sudah bangkit ya, mereka kan tetap harus makan ya. Jangan dibaca terlalu apa ya, terlalu kreatif, terlalu interpretatif seperti kayak ini orang-orang yang apa ini namanya, balik lagi kecewa, balik lagi kepada profesi lama dan sebagainya. Ya ini simply orang cari makan gitu, seperti saudara dan saya juga pergi makan kan. Either kita masak sendiri di rumah atau kita beli di luar gitu. Masak makan sama dengan murtad gitu misalnya. By the way, yang terakhir ini bukan ini ya. Kalimat-kalimat terakhir ini sudah bukan dari Bislim Murray lagi gitu. Tapi intinya Bislim Murray mengatakan, ya murid-murid ini ya mesti makan. Mereka menangkap ikan. Karena apa? Ya karena mereka mau makan gitu. Kan mereka memang nelayan. Jadi apa yang dimakan? Yang paling cepat, yang paling gampang, yang mereka paling memang sudah sehari-hari ini yaitu ikan lah gitu. Masa mereka mau makan apa gitu? Makan steak atau makan apa gitu. Steak ikan lagi sama gitu ya. Ya mereka mesti makan, mereka menangkap ikan, jadi nggak usah dibaca terlalu negatif bagaimana gitu. Tapi saya tertarik dengan tafsiran ini ya, D.A. Carson dia mengatakan somehow yang benar ini di tengah gitu ya, somehow yang benar di tengah. Maksudnya begini kesulitan daripada tafsiran pertama itu unlikely ya, mereka
kecewa, mereka balik lagi, apalagi murtad gitu loh. Kan Yesus sudah bangkit gitu. Yesus sudah bangkit dan mereka tahu bahwa Yesus bangkit. Masa orang yang tahu Yesus bangkit terus kemudian menjadi kecewa? Ya kalau Yesus belum bangkit ya di antara itu lalu mereka menjadi kecewa, mereka menjadi nelayan lagi, itu kita bisa mengerti gitu ya dalam hal ini. Yesus nggak ada pengharapan lagi. Tapi ini kan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, mereka kecewa, nggak terlalu bisa dimengerti gambaran seperti ini gitu. Jadi tafsiran pertama itu ini ya ya bermasalah di gambaran seperti ini gitu. Tapi perhaps tafsiran yang kedua juga ada kesulitannya ada kesulitannya di dalam pengertian apa? Karena kita membaca di dalam bagian ini ya, meskipun Yesus sudah bangkit kok mereka memang ini ya nggak seperti orang-orang yang betul-betul ini yang sederhana saja dikatakan di sini. Ini kan penampakan ini kan hanya kepada beberapa murid yang nggak komplit gitu. Maksudnya kita bisa mempertanyakan kesatuan mereka ini ada di mana gitu ya. Ini kok nggak ada sense of mission gitu misalnya ya, nggak ada kesaksian gitu ya. Padahal Yesus sudah bangkit tuh, tapi mereka ya gini agak sedikit adem ayem gitu ya. Sama seperti kayak reflecting keadaan kita sekarang itu banyak jemaat Tuhan gitu. Kita kan juga sudah percaya ya, kita percaya bahwa Yesus itu bangkit itu. Yesus sudah bangkit. Tapi terus kemudian kita kena peristiwa seperti ini ya. Jadi rada adem ayem kayak begini ya. Jadi agak ya sudahlah, Tuhan juga mengertilah situasi seperti ini ya. Kalau saya gak terlalu bersaksi ya, kalau saya sedikit khawatir ya, Tuhan mengertilah di dalam gambaran seperti ini. Jadi Carson dia mengusulkan ini ya jalan tengah gitu. Sepertinya yang benar itu somehow yang di tengah gitu. Maksudnya begini kita nggak melihat sepenuhnya orang-orang ini sudah mengerti ya kuasa kebangkitan itu artinya apa. Tapi kita juga nggak melihat totally negatif di dalam pengertian orang-orang yang kecewa, apalagi murtad gitu ya. Yang benar tuh somehow kayaknya di tengah gitu. Di tengah di dalam pengertian apa? Ya ini meskipun Yesus sudah bangkit ya, Yesus sudah bangkit, tapi saudara membaca di dalam cerita ini nggak menyatakan satu kehidupan yang betul-betul full of joy ya, terus kemudian berbahagian di dalam spirit victoriousnya Yesus gitu ya. Seperti ini memang belum sih. Nah, memang saudara mungkin akan segera mengomentari lah ya, memang kan ini kan, itu kan menunggu Pentakosta. Ya betul, memang menunggu Pentakosta gitu. Tapi merenungkan periode ini ya, ini menarik gitu, menarik. Kalau saudara merenungkan bagian. By the way, untuk sedikit mengklarifikasi, Yohanes sebetulnya nggak ada catatan tentang Pentakosta ya. Jadi kalau kita bilang sebelum Pentakosta ya, kita mengatakan ini di dalam satu kenyataannya sederhana bahwa Yesus belum naik ke sorga gitu. Makanya kita bilang ini belum Pentakosta gitu. Kalau kita ngikutin kalendernya daripada Lukas gitu. So, sekali lagi keadaan murid-murid yang sekalipun mereka tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit, tapi juga nggak menyatakan satu kehidupannya seperti kayak betul-betul sudah diubahkan gitu ya. Diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat tinggi. Sepertinya memang gambaran ini belum gitu, nggak menyatakan gambaran itu. Narasi seperti ini dicatat juga untuk saudara dan saya gitu, sehingga kita juga bisa merenung di dalam kehidupan kita ya. Kita lebih lagi kita ini sudah Pentakosta loh. Untuk saudara dan saya kita kan post Pentakosta dan sudah ya 2000 tahun lalu gitu. Tapi ada di dalam kehidupan kita di mana kita sepertinya ya nggak betul-betul full of joy. Hidup seperti kayak nggak betul-betul dipenuhi oleh kuasa sehingga kita bisa bersaksi bagi Kristus ya. Atau tadi kita mengatakan dalam kalimat awal ya, apakah kita going deeper and deeper and deeper? Apakah betul di dalam kehidupan kita semakin mengenal Kristus? Makin lama makin dalam, makin dalam, makin dalam. Maksudnya narasi ini tidak berhenti di dalam kehidupan kita. Yesus sih nggak pernah menyerah ya dalam hal ini. Yesus nggak pernah give up dengan narasi ini gitu. Dia terus ya mengajarkan tentang dirinya itu sebetulnya siapa gitu, kepada murid-muridnya. Demikian saudara dan saya, kita jangan give up ya, kita jangan give up di dalam kita menyelami, di dalam kita itu mengenali Yesus itu sudah siapa. Who is Jesus Christ ya for us today ya. Ini adalah salah satu judul yang pernah dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer ya, di dalam masa yang saya percaya jauh lebih sulit daripada saudara dan saya. Who is Jesus Christ for us today? Seorang Bonhoeffer yang pernah disiksa, ditahan di kamp konsentrasi. Saudara dan saya nggak sampai ditahan di kamp konsentrasi kan.
Saudara cuma paling ya menjaga diri sebentar di rumah gitu aja. Nothing lah, so ini incomparable dengan pengalamannya Bonhoeffer dan orang-orang yang lain gitu. Tapi dia bergumul, dia bergumul gitu. Saudara dan saya juga seharusnya bergumul ya. Bergumul apa saya? Bergumul bukan kapan ini segera berlalu gitu. Itu bukan narasi kita, bukan narasi yang terutama dalam kehidupan kita. Bukan nggak boleh ya, silakan berdoa ya. Tapi sekali lagi ya, narasi kita itu fokusnya itu adalah apakah di dalam saat apapun ya, entah itu winter, summer, paceklik, hujan atau musim apapun, banjir, kering dan sebagainya, di dalam musim apapun ya, saudara dan saya semakin mengenal Kristus kah? Apakah kita semakin mengenal Kristus? Lalu Kristus yang seperti apa yang kita kenal? Nah ini yang kita baca di dalam perikop ini ya, perikop di dalam pasal yang ke-21. Perhaps kita juga bisa melihat di sini ya, meskipun kita masih pinjam daripada Lukas ya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15. Maksudnya kita pinjam daripada ini ya, catatan dari Injil Lukas itu. Mereka dicatat di dalam Lukas pasal 5 itu mereka tidak menangkap apa-apa ya. Menarik ini ada penempatan yang berbeda ya di dalam Yohanes dan di dalam Lukas itu. Lukas menaruh cerita ini kan cukup awal ya, Lukas pasal 5. Responsnya Petrus juga berbeda gitu. Tapi di sini kita membaca Yohanes 21 ya, pasal-pasal yang terakhir ini sudah mendekati selesai. Baru dicatat peristiwa ini gitu. Jadi setting in book-nya itu berbeda ya. Kalau saudara membandingkan catatan menangkap ikan ini versinya Lukas dengan versi daripada Yohanes. Apa yang kita bisa pelajari kemudian daripada ini ya, daripada ayat-ayat ini? Nah, kalau kita membaca ceritanya itu seperti sederhana ya. Ayat yang keempat, saudara membaca di situ Yesus berdiri di pantai. Murid-murid itu nggak tahu bahwa itu adalah Yesus ya. Ini memang sangat wajar ya, saudara. Itu dari kejauhan gitu. Yang dikatakan di sini hari mulai siang, memang sudah ada terang gitu, tapi kita nggak tahu mungkin masih ada kabut atau apa gitu. Ya intinya mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tapi seperti ini ya, seperti Yohanes suka di dalam penulisannya itu mengatakan kalimat-kalimat sederhana, sembari juga menyinggung keadaan spiritual gitu ya, keadaan spiritual. Mungkin kalimat ini kita juga bisa tafsir hati-hati gitu ya. Di dalam pengertian mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Berapapun kita sudah tahu bahwa Yesus itu bangkit ya, tetap ada bagian yang kita itu ya betul-betul tahu ya, Yesus itu siapa. Dan ini yang promising sebetulnya dalam hal ini ya. Karena boleh membawa kita untuk terus semakin dekat mengenal Dia. Mereka sudah mengenal ya, Yesus itu siapa. Tapi bukan berarti mereka sudah mengenal Yesus exhaustively ya. Mereka bukan berarti sudah mengenal Yesus itu secara secara sudah selesai semuanya gitu. Pasti belum, ada bagian yang mereka masih perlu belajar di dalam hal ini ya. Seperti kita membaca dalam bagian ini ya, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu terus kemudian Yesus mengatakan, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, saudara membandingkan dengan account dari Lukas ya. Lukas itu Petrus tahu gitu, yang suruh menebarkan itu adalah Yesus. Karena engkau yang mengatakannya, maka aku akan melakukannya juga, gitu kan ya. Kalau sudah baca di dalam Lukas. Tapi kalau sudah baca di dalam account dari Yohanes, di sini kan ya di ayat 4 dikatakan mereka nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Terus ayat 5 juga nggak ada pembicaraan bahwa mereka menjadi tahu kan, ya nggak ada. Mereka bertanya jawab, tapi tetap Yohanes nggak mengatakan mereka mulai tahu gitu. Bahkan sampai kalimat ayat 6, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, mereka juga tetap nggak tahu ini siapa. Nah ini berbeda ya, kalau sudah melihat itu dengan ini ya, dengan apa yang mau dinyatakan oleh Lukas. Kita sudah pernah mengkhotbahkan juga bagian Lukas ini ya. Yang ditekankan di dalam Lukas itu otoritas dari Kristus dan bagaimana Petrus itu ini ya, submit ya terhadap perkataan daripada Kristus ya. Tapi di sini saudara nggak melihat perspektif itu ya. Waktu di sini dikatakan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh.
Ini nggak ada penekanan tentang ya karena Yesus yang mengatakan maka Petrus atau murid-murid yang lain itu taat gitu ya. Nggak ada. Maksudnya kita nggak bisa menafsir seperti itu karena nggak ada saya ini dalam bagian ini ya. Jadi ini gambarannya kalau dari persepsi para murid ya, yang kepada siapa Yesus berkata, ya mungkin ini fellow nelayan lah ya, ada di pinggir pantai sana, teriak agak kenceng gitu ya. Why don't you try ini, kamu sini coba, sekarang coba sebelah sini lah gitu ya. Terus ya mungkin nothing tulus juga kali ya. Namanya juga nelayan gitu. Ya bolehlah coba gini, toh juga sudah nggak ada salahnya gitu ya dalam hal ini ya, tebar juga gitu. Ada teman di pantai gitu. Orang yang kasih tahu kita, coba di sana lah coba gitu. Coba aja lah, nggak ada salahnya gitu. Ya udah coba gitu. Tetapi kemudian setelah mereka menebarkan, terus kemudian mereka memperoleh banyak ikan gitu ya. Ini saudara membaca 7, itu Tuhan. Itu Tuhan. Ya. Ada perbedaan ya saya. Whereas di dalam Lukas penekanannya itu adalah Petrus yang taat kepada firman Kristus ya. Karena engkau yang mengatakannya, maka aku menebarkannya juga. Tetapi di dalam Yohanes di sini ya, penekanannya itu bukan pada taatnya murid-murid atau Petrus pada perkataan Kristus, karena belum tahu waktu ini ya, yang suruh menebarkan jalan ini sebetulnya siapa. Tapi mereka langsung mengenali bahwa ini adalah Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka tahu yang bisa melakukan ini adalah Tuhan. Saudara perhatikan ya di sini ya, ini ada kemiripan dengan Lukas itu, dengan cerita narasi kebangkitan yang lain, misalnya Emmaus ya. Mereka bukan mengenali Kristus dari wajahnya gitu misalnya. Mereka bukan mengenali Kristus dari suaranya gitu misalnya, bukan dari timbre warna suaranya, tapi mereka melihat Kristus itu dikenali ya, itu Tuhan, itu dari apa gitu? Dari karyanya ya, dari perbuatannya. Sama seperti di dalam murid-murid Emmaus itu ya, yang berjalan ke Emmaus itu mereka celikapan gitu. Ya di dalam Lukas dikatakan waktu Yesus menjelaskan kitab nabi-nabi mereka itu berkobar-kobar hatinya, berarti ada resonans kan di sini ya. Lukas sama sekali nggak mencatat bahwa mereka terus kemudian, iya ya, ini suara kok saya kenal ya. Nggak penting saya untuk Injil itu nggak penting. Suara ini kok suara saya kenal ya, seperti ini ya. Seperti kayak saudara ditelepon orang gitu, saudara pikir suaranya siapa gitu ya, ternyata setelah ngomong 5 menit baru tahu itu orang lain. Wah, ini ya, very embarrassing. Tapi mereka, kalau sudah baca di dalam ini ya, di dalam Injil Lukas, penekanannya bukan di sana, bukan kepada warna suara Yesus atau bentuk mukanya dan sebagainya ya. Tapi dari apa? Dari dia menjelaskan firman. Murid-murid itu bisa mengenali, ini adalah Yesus. Lalu dari Yesus memecah roti, ya. Lalu terus kemudian membagikannya kepada mereka. Mereka tahu itu. Dari apa ya ini, dari karya yang khusus partikular, ini Yesus yang melakukan seperti ini. Perjamuan kudus ya. Ya di sini memang bukan berbicara ini ya, tentang perjamuan kudus itu ada. Ya kita tahu ada komentar yang menafsir ini ke perjamuan kudus ya, karena roti dan sebagainya. Baik mengikuti Carson ya, Carson nggak convince dengan bagian penafsiran ke perjamuan kudus. Tapi ini bagiannya nggak terlalu mutlak. Ya apa sih di sini yang menyadarkan mereka di situ ya? Ini adalah Yesus yang sama ya, Yesus yang suka melayani murid-muridnya, Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya, Yesus yang setelah dia bangkit ya, dia tetap melayani mereka. Gak ada perubahan di dalam hal ini ya. Ini Yesus yang sama, ini bicara tentang kontinuitas di sini. Ini bukan Yesus yang dia sebelum mati dia melayani mereka, dia adalah hamba ya. Lalu kemudian setelah dia bangkit ya, dia bukan lagi hamba, dia adalah the master gitu misalnya ya. Bukan itu gambarannya, bukan itu narasinya. Itu mungkin narasinya saudara dan saya kali ya. Kita waktu gagal, waktu kurang terkenal, waktu miskin, ya kita dihina-hina dan sebagainya, ya. Lalu terus kemudian kita mencoba untuk rendah hati, ya karena memang kita nggak punya apa-apa. Tapi begitu kita jadi berhasil, langsung jadi bossy gitu ya, langsung jadi the great master gitu ya. Itu narasi dunia berdosa lah, bukan narasi Injil. Saudara membaca narasi Kristus itu bukan itu, gitu. Bukan narasi seperti yang seringkali kita dapati di dalam dunia ini, bukan itu. Yesus sebelum dia mati, ya, dia adalah hamba. At the same time, dia juga adalah Lord. Dia juga adalah Tuhan. Setelah dia bangkit, ya dia Tuhan. Ya betul, ya dia pasti Tuhan. Memang dia Tuhan. Dari dulu juga sudah Tuhan.
Tapi dia juga tidak kehilangan kehambaannya. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Dia bukan berarti setelah bangkit terus nggak mau jadi hamba lagi. Terus dia bilang, itu dulu. Itu kan dulu sebelum saya disiksa-siksa gitu. Sekarang sudah bangkit. Ya lain lah sekarang gitu. Saya sudah bukan seperti yang kamu kenal dulu. Bukan, saya bukan. Itu bukan narasi Kristen. Itu bukan narasi gereja. Itu bukan narasi saudara dan saya. Coba perhatikan narasi ini ya. Yesus tetap sama. Di dalam hal ini dia tetap sama. Kita bisa bicara discontinuity nya pasti waktu kita membicarakan kebangkitan, tapi bagian ini yang ditekankan adalah kontinuitas ya. Maka Petrus mengenali Yesus itu apa di dalam hal ini ya. Ya mungkin teologi yang lain akan mengatakan mujizatnya gitu ya, mujizatnya gitu. Tapi ditekankan di sini itu sebetulnya bukan mujizatnya ya. Tetapi bagaimana Yesus ini adalah seorang hamba yang melayani. Ya di sini saudara bisa mengatakan mujizat sih ya. Memang mujizat di sini. Bolehlah bicara mujizat tanda gitu ya. Tapi waktu Yesus membasuh kaki murid-murid ya, itu kan sebetulnya juga tanda kan ya. Tapi tanda bukan di dalam pengertian mujizat seperti yang kita mau gitu. Tanda itu apa sih by the way ya? Tanda ya semia di dalam bahasa yang dipakai oleh Yohanes di dalam Injil ini. Memang bisa seringkali ditafsir sebagai mujizat ya, tanda gitu. Tapi tanda juga nggak harus selalu mujizat. Kita sudah membahaskan ya tentang Thomas ya, yang somehow juga minta tanda yang bisa dilihat. Kecuali aku melihat lubang ya pada tangannya dan pada lambungnya itu, aku tidak akan percaya. Itu tanda saya sebetulnya, tanda yang mau dilihat. Gitu. Tapi ini tanda yang berbeda saya, nggak harus mujizat. Nah balik lagi saya. Jadi saudara melihat di sini ya, Petrus itu mengenali bahwa ini adalah Tuhan. Justru itu dari pelayanan ya, kepeduliannya ya, cinta kasihnya ya. Hal-hal yang terlihat sederhana. Apa saudara? Nyiapin breakfast gitu loh, nyiapin breakfast. Bukan sesuatu yang spektakuler ya, nggak tahu saya kalau saudara lebih tertarik kepada ini nih. Enggak sih, saya lebih tertarik dengan 153 ikan itu ya, itu kalau dijual gitu cuannya berapa ya? Memang dasar kita hatinya terikat sama mamon sih ya, setiap kali melihat bagian itu nah gitu. Seperti kayak orang-orang yang setelah mereka kenyang terus kemudian mau menjadikan Yesus sebagai raja roti ya, karena mereka apa? Mereka pikir perut jasmani mereka gitu ya. Ya di sini kalau kita terus kemudian gagal fokus, kita nggak going deeper ya pengenalan kita akan Kristus, tapi kita malah masuk kepada ikan di sini gitu ya. Saya tanya ya, ini pengenalan kita akan ikan yang jumlahnya 153 itu dengan Yesus yang mana sih sebetulnya lebih penting gitu. Saudara jangan gagal fokus di dalam hal ini. Ini adalah cerita tentang Kristus ya, bukan cerita tentang ikan. Ini adalah cerita tentang bagaimana murid-murid itu boleh semakin dalam mengenal Kristus. Karena Yesus di dalam narasi ini pun, di dalam cerita ini pun dia sedang dinyatakan. Dia itu dinyatakan kepada murid-murid lagi dan lagi dan lagi. Dan apa yang perlu dikenal oleh murid-murid di sini ya, bahwa Yesus itu adalah Yesus yang tidak berubah ya. Dia tetap sama hari ini besok ya. Dia adalah Yesus yang sama, Yesus yang melayani. Yesus yang melayani. Dan bahwa Yesus itu dikenal oleh murid-muridnya melalui his servanthood, melalui kehambaannya. Saya tanya ya kepada saudara dan saya, gereja itu dikenal karena apa ya? Saya? Gereja kita ini dikenal karena apa? Saya? Komunitas kita ini dikenal karena apa? Karena komunitas yang suka makan, itu misalnya. Yesus juga makan sih, pencerita tentang makan lagi di sini ya. Kita dikenal karena apa sih? Kalau kita belajar daripada narasi ini ya, kita harusnya dikenal karena kehambaan kita, seperti Yesus. Seperti Yesus. Yesus dikenal itu karena dia adalah yang selalu melayani murid-muridnya. Yesus selalu melayani murid-muridnya. Sebelum dia mati, dia melayani murid-muridnya. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Setelah dia bangkit, dia tetap melayani murid-muridnya. Dan itu langsung dikenal oleh Petrus ya. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Seperti ini ya, mungkin saudara pernah dengar ya, Carson mengatakan ya, kalimat ini ya, banyak sekali tinta sudah dicurahkan. Tinta-tintanya para komentator maksudnya.
dicurahkan untuk menafsir ini gitu ya. Ini apa sih sebetulnya, ini 153 ini apa gitu ya. Ini wah banyak sekali saya tafsiran, mulai dari bapak-bapak gereja dan sebagainya, tafsiran alegoris dan sebagainya, atau yang lebih modern ya, gematria gitu ya. Hitung-hitung 153, ini 1 tambah 2 sama 3 tambah 4 sampai 17 ya. Itu jadi 153, ini teori ya namanya gematria gitu. Tapi Carson mengatakan kalimat seperti ini, saya. Kalau kita menafsir seperti ini ya, ini berarti kita mesti mengasumsikan bahwa readers atau pembaca daripada Injil Yohanes ini mengerti Hebrew, mengerti bahasa Ibrani ya, karena gematrianya itu adalah ya dihitung-hitung di dalam bahasa Ibrani ya, 153 itu artinya apa gitu. Tapi kalau kita baca di dalam Injil Yohanes ya, saudara akan mendapati bahwa ada kata-kata Hebrew yang sangat elementer. Kata-kata Hebrew yang sangat elementer itu mesti diterjemahkan oleh Yohanes gitu, yang menulis Injil ini gitu. Jadi ini sangat unlikely ya, dan ini argumentasi yang kuat menurut saya gitu. Bahwa kita nggak bisa membaca ini dari perspektif orang yang Hebrew-nya itu advance di dalam hal ini ya. Saudara nangkep ya maksudnya ya. Jangankan mereka mesti mengerti artinya 153 yang dihitung-hitung yang mesti mengasumsikan kemahiran di dalam bahasa Ibrani gitu. Lawang ada kata bahasa Ibrani sederhana saja yang muncul mesti diterjemahkan oleh Yohanes gitu. Jadi bagaimana mereka bisa mengerti ini ya, 153 ini dengan teori gematria, jadi very unlikely sebetulnya di dalam hal ini. Dan ini argumentasi yang kuat gitu. Hati-hati ya, saya dengan kita menafsir itu bisa sangat apa ya namanya, kita bisa seperti kayak penafsiran sangat atraktif, tapi terus kemudian sebetulnya nggak terlalu ada dasar gitu yang kuat ya. Jadi lebih mirip teka-teki riddle akhirnya Alkitab daripada yang dinyatakan ya. By the way, saya ada perbedaan kan ya, ini Pak Jetro berapa minggu lalu kan sebahas ini apokaliptik gitu ya, apokalip sesuatu yang dinyatakan ya. Maksudnya dari sesuatu yang tidak tersingkap jadi disingkapkan, terus kemudian kita menjadi jelas gitu. Tapi kalau kita pakai terus-menerus pakai ya apa gambarannya seperti ini ya, saya, siapa yang bisa mengerti gitu, kecuali orang-orang yang elit, orang-orang yang mengerti ya, advance di dalam Hebrew dan bisa menghitung dengan cepat 153 itu apa maksudnya gitu. By the way, mungkin sebagian besar daripada kita ya gak cepat kali saya menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 17 itu hasilnya 153. Atau saudara langsung tahu gitu. Mungkin saudara math genius ya nggak tahu lagi lah ya. Tapi saya sih nggak mampu gitu. Langsung ketemu angka itu dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan sebagainya. Perlu waktu lah untuk memikir seperti itu ya. Balik lagi saya, kalau kita nggak menafsir seperti ini jadi apa? Ini nggak ada simbolisme atau apa gitu. Nah, Carson sudah mengatakan kita boleh pakai simbolisme ya, tapi simbolisme dalam pengertian tertentu gitu. Simbolisme di dalam sheer quantity-nya misalnya dalam hal ini ya, 153. Maksudnya ini jumlah yang tidak sedikit ya. Ya ada perbedaan yang menarik kalau sudah melihat yang dikatakan Yohanes dengan yang dikatakan oleh Lukas itu berbeda. Lukas mencatat di dalam pasal 5 ya bahwa jalannya itu koyak, jalannya itu koyak. Tapi Yohanes kemudian mengatakan bahwa meskipun ya ini ikannya sebanyak itu ya, jala itu tidak koyak gitu. Jalannya tidak koyak. Nah, ini menarik saya, menarik itu. Kenapa ya Yohanes mengatakan kalimat seperti ini ya? Baik itu saya, saudara jangan ini ya, harap kita ya ini kita sudah sering kali menjelaskan sih ya, kalau di GRI Kelapa Gading gitu. Kita nggak terlalu tertarik sesuai dengan ini ya, dengan apa harmonisasi cerita itu apa zaman itu sebetulnya sudah lewat gitu ya. Apa ini mempertanyakan sebetulnya the historical Jesus atau the historical kejadiannya itu sebetulnya yang apa? Kenapa koyak dan nggak koyak gitu ya? Kalau koyak berarti bukan nggak koyak, kalau nggak koyak berarti bukannya koyak gitu kan ya? Nggak bisa bilang koyak dan nggak koyak, itu sesuatu yang kontradiktif. Dan ini sebetulnya bagaimana gitu? Terus kita come up dengan different solutions lah, oh ini 2 kali mancing lah, atau kita selesaikan dengan gini loh, gitu aja kok susah. Koyak di sebelah sana, nggak koyak di sebelah sini gitu ya. Yang dilihat Yohanes yang itu, yang dilihat Petrus yang itu, yang dilihat Lukas yang itu, selesaikan langsung harmoni. Tapi kalau kita belajar kayak begini, ya nggak terlalu ada message yang kita bisa pelajari gitu. Sebetulnya jauh lebih menarik. Dengan tanya kalimat, kenapa Lukas bilang koyak, kok Yohanes bilang nggak koyak gitu. Apa yang mau dikatakan oleh Yohanes di dalam hal ini gitu.
Ini adalah satu pertanyaan yang lebih meaningful bagi saya daripada kita mencari harmonisasinya gitu ya. Ya, zaman harmonisasi itu pernah ada sih, saya pernah ada gitu ya. Kenapa di dalam Injil ini dibilang dua penyamun yang di kanan kirinya itu mencaci maki, tapi terus kemudian Injil yang lain bilang satu yang mencaci maki. Sebetulnya dua atau satu yang mencaci maki gitu ya. Terus kemudian harmonisasinya adalah sederhana. Faktor waktu saja gitu. Pada mulanya ya mencaci maki dua-dua, pada akhirnya salah satu berhenti, langsung harmonis kan, saya nggak ada persoalan, betul gitu. Tapi setelah itu mungkin kita juga, oh begitu ya, oh iya, jadi apa? Oh ya iya sih, Alkitab itu memang tidak bersalah. Alkitab memang nggak bersalah, saya dari dulu juga nggak bersalah gitu. Masa kita belajar lagi dan lagi bahwa Alkitab tidak bersalah? Dari dulu juga nggak bersalah gitu. Ini bukan message yang terus-menerus kita perlu dengar kali ya dalam hal ini gitu. Tapi message apa, saya waktu di sini dikatakan itu jalannya itu tidak koyak ya. Jalannya itu tidak koyak. Jadi ini saya kita menafsir di dalam profil teologi Yohanes yang suka membicarakan hal-hal itu yang bicara hal yang harafiah ya, literally, tapi terus kemudian ada makna rohani gitu ya. Ada makna rohani. Ini berarti apa, saya? Ya berarti ini saya jala penginjilan itu nggak akan pernah koyak. Jala penginjilan itu nggak akan pernah koyak, saya. Nggak ada orang menginjili terlalu banyak, itu nggak ada. Gitu. Nggak ada terlalu banyak datang mengenal Kristus, nggak ada, saya itu nggak ada. Yang ada adalah seringkali kita itu terlalu sedikit memberitakan Injil, terlalu sedikit memperkenalkan Kristus. Kita terlalu sedikit membawa orang untuk mengenal Kristus, itu yang ada gitu. Jala ini bukan satu jala yang bisa koyak ya. Perhaps ya, ini yang mau ditunjuk oleh Yohanes. Jadi bukan, nggak ada simbolisme sama sekali ya, tapi bukan melalui gematria 153. Kenapa 153 bukan 127, bukan 157 dan sebagainya, atau 135 dan sebagainya. Bukan di sana. Jadi ini Alkitab jadi mirip riddle kok seperti ini, jadi mirip sudoku atau teka-teki silang atau apa begitu ya. Tapi di dalam pengertian simbolisme ini ya, yang saya percaya ini orang sederhana pun juga bisa mengerti gitu. Nah ini keindahannya ya. Saudara nggak harus jadi expert biblical theologian tuh bisa menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 11 12 sampai 17 sama 153 gitu misalnya. Nggak harus. Ini orang sederhana pun saya bisa mengerti message seperti ini gitu. Di dalam pekerjaan Tuhan ya, net itu tidak akan koyak. Ini adalah satu penghiburan ya, satu dorongan untuk kita gitu. Ya kita sedikit banyak sih sedih ya, melihat waktu di gereja nggak sepenuh seperti biasanya gitu ya. Kita nggak bisa menyaksikan orang-orang yang datang beribadah. Ya termasuk saya juga nggak bisa menyaksikan karena di kamera di sini saya melihat diri saya sendiri, bukan melihat saudara-saudari sekalian gitu ya. Kita terbatas di dalam saat-saat seperti ini. Tetapi jangan ini ya, jangan membuang narasi ini gitu. Yang ditarik Tuhan itu masih banyak gitu. Yang akan ditarik Tuhan itu masih banyak. Dan narasi kebangkitan ini mendorong kita untuk terus-menerus bekerja ya, bekerja dengan lebih tekun lagi. Lalu sudah membaca di dalam ayat yang ke ini ya, ayat 12 ya. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah ini juga gambaran ambiguitas seperti ini ya. Satu sisi mereka tahu itu adalah Tuhan. Memang dicatat dan tadi juga sudah tahu gitu. Tahu bahwa ini adalah Tuhan. Ya, dan mereka juga tahu bahwa Tuhan ini sudah bangkit gitu. Tapi sebetulnya masih ada pertanyaan gitu ya. Ini loh saya sampai Yohanes ekstra mencatat kalimat ini ya. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Memang sebenarnya kita bisa menafsirnya begini ya. Ya iyalah, mereka nggak akan tanya lagi justru karena memang mereka tahu kan, mereka tahu bahwa ini adalah Tuhan, jadi nggak ada lagi tanya gitu. Maksudnya ini perfectly clear gitu. Ini adalah sesuatu yang sudah sangat jelas, nggak usah tanya lagi. Ini jelas-jelas adalah Tuhan yang bangkit gitu. Jadi mereka nggak mungkin ada pertanyaan lagi. Tapi seperti di Sorti Carson ya, saya tertarik dengan kalimat ini, tidak ada di antara murid-murid yang berani ya. They dare not ask him. Mereka itu nggak berani ya, knowing it was the Lord. Karena mereka tahu ini adalah Tuhan. Jadi sebetulnya apa sih?
Masih ada kebutuhan untuk mereka ini konfirmasi gitu. Jadi masih ada keraguan-raguan ya. Sampai cerita sampai sini, masih ada keraguan-raguan ternyata. Gitu. Seperti kalau kita melihat diri kita sendiri ya di dalam narasi ini ya. Kita juga tahu jelas kan, Yesus sudah bangkit. Sudah percaya kan Yesus bangkit. Tapi kehidupan kita sehari-hari ya, betul nggak sih kita percaya Yesus sudah bangkit itu? Melalui pergumulan dengan pandemik ini. Betul nggak sudah percaya Yesus bangkit? Yesus itu berkuasa. Betul nggak sudah percaya Yesus berkuasa atas dunia virus? Sudah percaya nggak ini? Nah, ada ragu-ragu kan di sini kan? Nah ini loh ambiguitas seperti ini gitu. Narasi kebangkitan ya, bukan euforia, bukan full assurance, tapi masih dikelilingi dengan doubt gitu ya, dikelilingi dengan doubt. Profesor saya Michael Welker pernah menulis bagian ini ya, cuma dia lebih banyak perspektifnya itu dari Injil Lukas gitu. Dari situ dia mengangkat ini ya juga aspek ini gitu, aspek doubt di dalam narasi kebangkitan gitu. Bukan karena Yesus bangkit terus kemudian ditanggapi dengan apa itu full assurance certainty yang tidak tergoncangkan, tergoyahkan gitu ya. Triumfan teologi gitu, teologi triumfalistik ya. Bukan, ini teologi realistik ya. Realisme ini, yaitu apa realismenya? Realitanya orang-orang yang tahu bahwa ini adalah Tuhan dan Tuhan yang sudah bangkit, tetap ada keraguan-raguan, tetap seperti yang mau tanya, is it really you? Benar nggak sih ini benar-benar kamu kan ya, gitu kan ya. Jadi mereka bagaimana ya? Antara ya percaya gitu. Tapi juga masih ada pertanyaan sebetulnya, tapi mereka nggak berani menanyakan. Apa yang kita bisa pelajari di sini ya? Saya mengutip Carson, dia bilang seperti ini But whether because they could see Jesus was not simply resuscitated seperti Lazarus, but appear with new powers, or because they were still grappling with the strangeness of a crucified and resurrected Messiah. Strangeness of a crucified and resurrected Messiah, or because despite the irrefutable power of the evidence presented to them, resurrection itself seems strange. They felt considerable unease, yet suppressed their question because they knew the one before them could only be Jesus. Nah, kebiasaan ya. Jadi mereka masih ada certain unease. Ada satu hal yang ini apa ya sebetulnya realita ini gitu ya. Lazarus sih kita tahu itu bangkit, tapi itu Lazarus yang itu yang memang dibangkitkan ya. Tapi ini kebangkitannya Yesus ini sebenarnya apa sih sebetulnya realita ini? Mereka nggak betul-betul mengerti. Dan sekali lagi terus kemudian peneguhannya bagaimana gitu? Peneguhannya apa gitu? Peneguhannya ya ini ya, balik lagi kepada poin yang tadi kita sudah bilang gitu. Diteguhkan ya mereka, keraguan-raguannya itu bukan dengan terus kemudian mereka pegang-pegang pipinya gitulah. Ini benar nggak sih pegang-pegang pipinya terus ya. Misalnya kalau zaman dulu ada foto ya atau mungkin lukisan terus lihat lagi bandingin lukisan, lihat Yesus gitu ya. Atau apa? Coba kasih tahu kalimat ya yang cuma you and me yang know gitu ya. Kasih tahu satu kalimat yang cuma kamu dan saya yang tahu. Kalimat apa gitu misalnya, yang very confidential. Nah kalau Yesus bilang, oh ya memang ini benar Yesus gitu ya. Itu kayak di film-film gitu ya. Bukan itu gitu. Tapi mereka diteguhkan di dalam hal apa Sederhana ya dalam hal ini ya. Mungkin narasi ini justru rather mengecewakan kita. Yaitu diteguhkan bahwa Yesus ini adalah Yesus yang melayani. Dan yang tekun dan rendah hati melayani seperti ini adalah Yesus. Saudara kecewakah dengan narasi ini gitu? Saudara mengharapkan, enggak, bukan ini, yang 153 tadi itu loh, itu nggak gampang itu. 153 ikan tiba-tiba bisa ada kayak begitu, saya lebih tertarik dengan yang itu gitu. Nah gereja bagaimana juga bisa reenact the 153 ikan itu, dalam pengertian metaforik perhaps ya. Mungkin gedung yang 153 atau apa gitu ya, atau jumlah kursinya yang 15.300 gitu, atau apa atau budgetnya yang 15 miliar 300 juta gitu ya, sama ada kaitan dengan 153 gitu. Apa yang disaksikan oleh gereja gitu. Kalau kita mengikuti narasi ini, apa sebetulnya yang disaksikan oleh gereja ya kalau kita mengikuti narasi ini, yaitu sekali lagi ya, the servanthood of Christ. The servanthood of Christ. Saudara akan bilang,
Ini nggak terlalu meyakinkan, Pak. Ini nggak impresif untuk dunia. Ya memang, ini teologi krucis kok memang. Ini kan teologi salib, saya. Kalau mau teologi triumfalistik yang 15 miliar itu tadi, 153 miliar, itu teologi triumfalistik. Tapi bukan itu, saya. Bukan itu, saya. Gereja bukan itu. Gereja itu narasinya adalah saudara dan saya seperti Kristus, ya, itu dikenal sebagai murid-murid Kristus karena kita melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan berjemaat, kita juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk bagaimana Kristus itu semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami narasi ini. Pimpinlah supaya kami sungguh-sungguh dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan bisa menghidupinya. Kami mohon pengampunan, belas kasihan, anugerah Tuhan ketika kami gagal melayani, ketika kami tidak tekun di dalam menjadi hamba. Mungkin karena ketakutan kami, mungkin karena kekhawatiran kami, karena self-centered kami, mungkin karena kekecewaan kami, karena kami kurang fighting spirit, karena kami discouraged, karena berbagai macam hal-hal yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan sekali lagi mengampuni kami dengan darah-Mu dan memperbarui kehidupan kami menjadi hamba seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang sederhana ini. Tidak ada yang wah, tidak ada yang atraktif secara dunia, seperti pesan-pesan begitu sederhana. Tapi kami sungguh membutuhkannya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.